Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erika Dwi Handayani dengan nomor NIM 2061201067. Manajemen Pagi semester 2, Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Karawaci. Saya akan menjelaskan tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Yang pertama, makna demokrasi. Yang kedua, klasifikasi demokrasi. Yang ketiga, prinsip-prinsip demokrasi. Dan keempat, penerapan demokrasi Pancasila. 1. Makna demokrasi. Kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan, sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan termasuk aktivitas politik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Yang kedua, klasifikasi demokrasi. Berdasarkan titik berat perhatiannya, yang pertama demokrasi formal, yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik. Yang kedua, demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Berdasarkan ideologi. Yang pertama, demokrasi konstitusional, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Yang kedua, demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme komunisme. Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Yang ketiga, prinsip-prinsip demokrasi. Henry B. Mayo sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiardjo dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik mengungkapkan prinsip dari demokrasi yang akan mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis. Adapun prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Yang keenam, menjamin tegaknya keadilan. Menurut Alamudi, sebagaimana dikutip oleh Sri Muwurian dan Syaifullah dalam bukunya yang berjudul Ilmu Kewarganegaraan, suatu negara dapat disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki soko guru demokrasi sebagai berikut. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Yang ketiga, kekuasaan mayoritas. Yang keempat, hak-hak minoritas. Yang kelima, jaminan hak-hak asasi manusia. Yang keenam, pemilihan yang bebas dan jujur. Yang ketujuh, persamaan di depan hukum. Yang kedelapan, proses hukum yang wajar dan lain-lain. Yang keempat, penerapan demokrasi Pancasila. A. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Yang kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Dan kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. B. Periodisasi perkembangan Pancasila. Yang pertama, Orde Lama 1945 sampai 1966.
Orde Lama terjadi pada 3 periode berbeda, yaitu periode 1945 sampai 1950, periode 1950 sampai 1959, serta periode 1959 sampai 1966. Di tahun 1945 sampai 1950, Indonesia sebagai negara peralihan dari bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka, menjalani proses adaptasi penerapan ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Beberapa masyarakat ada yang setuju dan sebagian merasa keberatan. Kemudian di tahun 1950 sampai 1959, sistem demokrasi berhasil diterapkan melalui pemilu 1955 yang dilakukan untuk memilih anggota konstituante. Akan tetapi para anggota yang terpilih tidak dapat undang-undang dasar seperti yang diharapkan, sehingga pada tanggal 5 Juli 1959 untuk membubarkan konstituante dan membatalkan UUD 1945. Pada periode 1959 sampai 1966, Soekarno selaku presiden mengubah sistem pemerintahan menjadi sistem demokrasi terpimpin. Selain itu, presiden memperluas peran militer dalam unsur politik dengan menggabungkan Polri dan TNI menjadi ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang kedua, Orde Baru 1966 sampai 1998. Orde Baru dimulai dengan naiknya Soeharto menjadi presiden menggantikan Soekarno pada tanggal 22 Februari 1967. Awal Orde Baru, Presiden Soeharto harus mengatasi kekacauan yang ada di Indonesia. Soeharto melakukan beberapa upaya pemulihan, yaitu 1. Rencana pembangunan 5 tahun, Repelita dengan membentuk Kabinet Pelita Pembangunan 5 tahun. 2. Pemilu. Ketiga, pembinaan pendidikan, pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. Yang keempat, pemerintahan pembangunan. Selama menjalankan pemerintahan, beberapa masalah juga timbul dan memicu demonstrasi yang terjadi pada tanggal 13 sampai 14 Mei 1998. Di antaranya adalah 1. Maraknya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, hak menyatakan pendapat yang dibatasi. Yang ketiga, peran ganda duifungsi ABRI. Akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjadi presiden selama 30 tahun. Dengan demikian berakhir pula masa Orde Baru. Yang ketiga, reformasi 1998 sampai sekarang. Era reformasi dimulai dengan pergantian presiden dari Soeharto ke B.J. Habibie yang mulai berperan sebagai wakil presiden. Kepemimpinan tersebut dimanfaatkan untuk mereformasi segala tantangan pemerintahan terdahulu. Langkah-langkah yang diambil oleh Habibie yaitu 1. Membentuk Kabinet Reformasi pada tanggal 22 Mei 1998. Yang kedua, memperbaiki sistem ekonomi dengan menaikkan nilai tukar rupiah dan rekonstruksi perekonomian nasional. Yang ketiga, mereformasi bidang politik. Yang keempat, mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum. Yang kelima, menyelesaikan masalah duifungsi ABRI. Yang keenam, mereformasi bidang hukum. Dan yang ketujuh, mengadakan sidang istimewa MPR untuk membuat ketetapan-ketetapan baru.